Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Manis sekali kalau Tuhan hadir untuk kami semua. Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Setiap kesempatan yang Bapa beri buat kami mau gunakan sebaik-baiknya untuk kami belajar makin mengenal Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengar, perjalanan anak-anak bisa tiba di Nabire lagi, Tuhan sungguh Tuhan ajaib. Makasih untuk Pak Sarko yang Tuhan sudah sembuhkan dia. Biar pengenalannya kepada Tuhan makin sempurna. Itu yang kami minta Bapak. Karena kesembuhan secara fisik itu mudah, tapi pengenalan, jiwa yang diubahkan, roh yang diubahkan, itu jauh lebih penting. Terima kasih untuk kesekian kalinya Tuhan kumpulkan kami. Terima kasih, ini minggu yang kedua setelah gembala dan tim pelayanan dilantik minggu yang lalu. Kami ada ibadah lagi hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk hidup kami tetap jadi berkat, menjadi pelaku firman, menjadi apa yang Tuhan inginkan atas kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami selesai ibadah ini, kami akan menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Karena kebenaran-Mu yang sungguh-sungguh adil, ajaib, memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kehendakmu di surga, jadi buat kami semua. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Selamat pagi untuk sekarang ini. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, ayo kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar begini. Tolong jawab ya. Sebagai manusia hidup, kita ini sering nggak menyalahkan orang lain. Mudah atau susah nyalakan orang lain? Ya udah pulang yuk, semuanya. Tapi ini fakta bukan? Nah, kurang ajarnya manusia mudah menyalahkan orang lain itu karena kita lebih mudah melihat salahnya orang. Tapi kurang ajarnya kita, ayo jawab, susah atau mudah melihat salah diri sendiri? Susah. Itu semua apa itu? Maka itu kita harus bertobat. Amin. Nah, jadi menyalahkan orang lain stop hari ini. Betul? Menyalahkan diri sendiri itu juga salah. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah hidup ini harus mentaati Tuhan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang hal itu, Saudara. Siap ya? Kenapa ada gangguan? Enggak ya? Siap belajar akan hal ini? Supaya mulai hari ini kita tidak mudah menyalahkan orang lain, kita tidak mudah melihat salahnya orang juga, tapi kita belajar untuk melihat ke diri kita. Sebelum kita belajar, sebelum kita suka menyalahkan dan melihat salahnya orang lain dalam hidup ini. Nah, maka itu Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 5, ya perhatikan baik-baik. Tolong saudara catat ya, adik-adik juga, anak-anak semua. Rajin-rajinlah membaca, merenungkan, dan menghidupi 3 pasal saja dalam Alkitab, yaitu Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Matius berapa? 5, 6, 7. 3 pasal itu saja. Percayalah, kalau saudara dan saya, baik hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat, murid Yesus semuanya dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Percayalah saudara, hidup ini akan luar biasa. Dan itu pasti akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maka saya radikal betul dalam hal ini. Kalau sampai ada murid Yesus yang mengaku orang Kristen, aktif melayani, tapi kok banyak hal yang nggak benar dalam hidupnya, jawabannya cuma di sini. Berarti saudara itu belum dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, Matius 7. Jadi 3 pasal dari Injil Matius itu merupakan pola, merupakan model, merupakan contoh hidup yang benar
dari murid Yesus. Jadi tiap hari sudah baca 3 pasal itu. Renungkan sampai saudara bukan jadi bosan, tidak. Sampai 3 pasal itu menguasai cara kita berpikir, menguasai cara kita melihat sesuatu, menguasai cara kita mendengar sesuatu, menguasai seluruh isi hati kita, menguasai mulut kita untuk berkata. Serius. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu sungguh pasal yang mengagumkan. Nggak usah sekolah Alkitab untuk mengerti itu. Dan percayalah, kalau saudara dikuasai oleh 3 pasal itu, orang akan melihat Yesus lewat hidup kita. Serius saudara, itu luar biasa. Kalau saudara menemukan buku biografi kisah hidupnya Mahatma Gandhi, nah salah satu yang dia bahas adalah Matius 5, Matius 6, Matius 7. Dia orang Hindu, dia bapak orang India, karena dia menjadi proklamator istilah kalau Indonesia. Dan dia menyadari betapa dahsyatnya kalau semua kehidupan dia nggak berkata cuma orang Kristen, semua manusia itu menghidupi Matius 5, Matius 6, Matius 7. Bayangkan seorang tokoh, seorang negarawan, proklamator bagi India, negara besar itu nomor 2 di dunia, bisa kagum kepada Matius 5, Matius 6, Matius 7. Kan celaka kalau kita yang punya firman itu tidak hidup dikuasai oleh 3 pasal itu. Betul? Nah, salah satu ayat dari 3 pasal itu Tuhan Yesus berkata begini. Kenapa kamu bisa melihat selumbar? Ya, yang bagian kayu tahu selumbar itu potongan kecil dari kayu ampas kayu. Ya, kecil ya. Kalau kita nggak lihat begini, kita nggak akan lihat. Kenapa kamu bisa melihat kayu kecil di mata saudara, padahal di matamu ada balok? Masih ingat? Nah, itulah kita. Salah orang lain yang kecil-kecil kita lihat. Masa salah kita sendiri kita nggak bisa lihat? Nah, itu Matius 5, Matius 6, Matius 7. Hapus. Jadi janji adik-adik ya, anak-anak. Ya, papa mama sering ingatkan anak-anak, ayo kamu sudah baca belum? Hari ini ingatkan terus. Nah, anak-anak juga ingatkan papa mamamu. Ya, papa mama sudah baca belum? Setuju ya anak-anak ya? Harus itu. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu luar biasa. Semua kita ulang-ulang tiap hari sampai kita 3 pasal itu hidup di hidup kita. Sungguh itu luar biasa. Maka hidup ini akan jadi lain. Nah, di sini kita belajar bagaimana firman itu menguasai kita. Bukan kita yang menguasai firman, salah besar. Biar Tuhan yang menguasai kita dalam hidup ini. Artinya Tuhan yang nyetir kita dan firman itu. Mari kita buka Markus pasal 7. Kenapa Tuhan melarang kita menyalahkan orang dan lihat salahnya orang? Karena ini Markus 7 mulai ayat yang ke-19 sampai 23. Markus 7 ayat 19 sampai 23. Sudah? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan semua makanan itu halal. Ya, nanti baca di ayat sebelumnya ya. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi berdebat soal makanan. Sampai sekarang banyak orang beragama masih berdebat soal makanan. Ya, Tuhan Yesus berkata, yang penting itu yang bisa merusak hidupmu, yang bisa mempengaruhi kamu jadi baik, benar, salah, dan sebagainya. Itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Ini konsep surga yang luar biasa. Maka itu kalau mulai hari ini saudara dan saya percaya dan setuju pada firman ini, wah, suami istri hidupnya aman,
surga di dunia. Kok nggak ada yang ngamen? Berarti kalau seorang nggak mengamenkan ini, rumah tangga saudara seperti neraka. Saya ulangi lagi. Kalau suami istri menghidupi firman ini, bahwa yang menajiskan pernikahan kita, yang mengotori rumah tangga kita, bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar, maka suami istri hidupnya pasti aman. Amin, pasti damai. Karena suami istri nggak pinter lihat salah pasangannya saja, tapi selalu melihat apa yang kurang di diri kita. Betul? Ayat 20 katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, yang keluar dari seseorang. Seseorang itu siapa? Saya. Maka itu jangan cuma lihat salahnya orang lain, lihat kesalahan diri sendiri. Ya, begini kata Tuhan, itulah yang apa? Menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati. Jangan bilang hati orang, hati saya gitu. Dari mana? Dari hati saya. Keluar apa? Satu. Pelan-pelan. Kita mau hitung. Ya. Satu, keluar apa? Pikiran jahat. Loh, segalanya yang penting. Artinya segala itu apa? Semua. Luar biasa. Jadi semua kata ditambah kata segala. Satu, dari hati kita keluar segala apa? Pikiran jahat. Segala percabulan. 2. Segala pencurian. 3. Segala pembunuhan. 4. Segala perzinahan. 5. Segala kesalahan. 6. Segala kejahatan. 7. Segala kelicikan. 8. Segala hawa nafsu. 9. Segala iriati. 10. Segala hujat. 11. Segala kesombongan. 12. 13. Segala kebodohan. Banyak sekali isi hati kita. Ini barang bagus atau barang jelek? Jelek semua. Nah, itu isi hati kita. Nah, 13 macam yang jahat ini harus kita keluarkan. Maka itu Tuhan Yesus berkata, bukan yang dari luar yang masuk. Contoh begini, maaf, ada orang terlibat judi. Tidak boleh berkata itu gara-gara dia aku sampai bisa ikut judi begini. Salah atau betul kalimat ini? Salah, betul. Nah, tidak apa-apa. Ada yang jawab betul, kita perlu belajar. Salah. Nah, ini gara-gara dia itu saya sampai mabuk seperti ini. Salah atau betul? Salah. Coba kalau kamu nggak begitu, aku ini nggak marah. Saya dengar suami istri dibilang begitu, bertobat. Cobalah kamu tuh jangan banyak ngomong, aku nggak ribut. Nah, nyuruh orang nggak banyak ngomong, dianya ribut sendiri. Berarti dia lupa atau ingat? Lupa. Kalau dia juga suka ribut. Hari ini kita harus belajar betul. Jangan lagi menyalahkan orang lain karena hal apa saja. Ternyata semua gara-gara diri sendiri yang dari dalam. Nah, ada pencurian nggak? Tadi ada pencurian tidak? Segala, jangan lupa segala. Begini ya, kalau di hati orang itu tidak ada segala macam pencurian, kalau nggak ada, lagi jalan sepi, wih ada uang merah, berapa? Tertawa semua uang merah. Berapa itu uang merah? 100.000. Oke? Terus lihat, berapa lembar itu? Banyak. Nah, kalau orang nggak ada segala pencurian di hatinya, maka dia nggak akan tolak-tolak. Ada orang nggak? Ada orang. Terus pura-pura kakinya digeser. Ini kok tertawa semua kan?
Ngerti? Malu. Nah, kalau orang itu di hatinya nggak ada pencurian, lihat uang sebanyak itu, nggak ada niat untuk ngambil. Dia ambil, dia akan cari security atau satpam yang deket-deket situ, atau dia akan ketuk rumah orang, tolong ya, ini ada orang yang punya uang jatuh, aduh kasihan betul orang ini, mau belanja apa ini? Orang itu kalau hatinya nggak ada pencurian, pasti mikir yang bagus. Jangan-jangan mau beli obat ini. Aduh, tapi di mana? Siapa tahu? Nggak ada yang ngerti. Titip ya kalau ada. Nah, tapi ada temannya bilang, belum tentu dia kasih. Ngambil aja, kan nggak tahu juga. Kamu lupa. Ya. Pertama juga sih saya ngomong begini, Tuhan ampuni kami. Nah, itulah manusia. Tapi kalau orang itu di hatinya ada segala macam pencurian, lihat uang 1.000 rupiah saja, pasti dia apakan? Dia ambil, kesempatan, puji Tuhan ada berkat. Apa sih kamu ngomong begini? Karena memang di hatinya sudah ada di situ. Nah, kalau begini, begitu orang itu ambil yang warna merah berapa lembar tadi, lalu disalahkan, kenapa kamu ambil? Itu bukan uangmu. Pasti jawabannya begini, loh yang salah bukan saya. Kenapa dia simpan uang tidak hati-hati? Malah nyalakan orang lagi. Ada nggak? Ada nggak orang yang seperti itu? Karena di hatinya ada segala pencurian. Ayo, tadi malam siapa ngikuti obrolan malam? Sama seorang Nabi ini terlalu. Nah, berarti nggak ada yang ngikut ini. Yang dimenar sudah nggak ikut. Awas ya. Asal-asan. Dengarkan Orang semua. Nabi ini berdosa ini. Junior, kamu ikut nggak tadi malam? Obrolan malam, tidur lagi. Awas. Awasnya nggak ada penyiarnya di sini nih. Nah, tadi malam kami diskusi tentang nganggur itu berdosa. Begitu temanya? Oh, banyak, nganggur itu banyak. Nah, kita ngomong soal jadi kamu nggak dengar juga tadi malam? Ya, ada nggak dengar juga? Nonton bola, awas. Okay. Nah, saudara, belajarlah firman itu. Saja tidur jam 2 akhirnya. Karena masih ada konseling, aduh panjang sekali cerita soal berapa masalah. Ya, jadi rata-rata malam itu paling sini jam 2. Tadi begitu sudah bangun pagi-pagi, karena di gereja di Bali minta rekaman, saya khotbah. Aduh, jadi bayangkan sibuk sekali. Hari ini saya mesti ngajar 4 kali lagi. Ya, nanti sore jam 5 di Kalipopo, lalu jam 7 ada gereja Singapura minta saya untuk sharing juga. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Brief, ada apa kamu brief? Ini waktu mamanya ambil dia udah mapanya. Maafnya nggak dibatanya. Sudah, pasang noleh. Oke ya, saya lanjutkan ini. Nah, Daud masih ingat, karena tadi malam kami bahas ini di obrolan malam. Coba dengarkan. Semua kita baca Alkitab bukan? Jadi Daud jatuh dalam dosa, ditulis apa di Alkitab? Karena dia lihat ayo, dia jatuh dalam dosa karena dia lihat Batseba mandi. Nah, ini kita belajar fakta. Masalahnya bukan lihat orang mandi. Masalahnya di hati Raja Daud masih ada segala bentuk perzinahan itu. Maaf, jangan tersinggung. Orang yang di hatinya ada segala macam perzinahan, maaf ya. Ayo kita mengaku, ayo masing-masing kita jujur, kita tetap masih manusia. Jangan jadi malaikat, nanti menakutkan. Tetap manusia saja. Nah, manusia
yang di dalam hatinya masih ada segala macam perzinahan. Maaf ya, kalau saya setuju ngomong yang kencang, betul gitu ya. Orang yang dalam hatinya ada segala macam perzinahan itu nggak perlu ngelihat orang mandi, ngelihat tembok aja bisa macam-macam. Betul atau tidak? Betul. Loh, yang tertawa dulu juga. Iya atau tidak? Ini masalahnya. Maka itu betul yang Tuhan Yesus katakan, ini bukan karena dari luar. Memang di hati kita ini belum beres. Jadi jangan suka menyalahkan orang. Aku ini marah itu gara-gara kamu. Aku ini jatuh dalam dosa ini gara-gara kamu. Tidak. Semua karena dari dalam hati. Maaf, jangan tersinggungnya, saya cuma ngomong. Gak usah diikuti, nggak apa. Kalau di hati Raja Daud tidak ada segala macam perzinahan, walaupun dia lihat 100 orang perempuan mandi bareng-bareng, maka Daud nggak akan terpengaruh. Karena buat pikirannya, sekelebat, atau kata sekelebat itu ya, betul? Wih, sapi mandi semua. Tidak ada segala macam perzinahan di hatinya. Nanti nggak ilustrasi ini. Maka itu saudara, saudara ini ya. Jadi maka itu firman ini luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya masih bisa jatuh dalam dosa, bentuk apa saja dari yang 13 itu tadi. Karena apa? Di dalam hati kita ada itu, barang-barang itu. Setuju nggak? Yes. Nah, kalau kita hidup seperti ini, saya tanya, kalau kita hidup seperti ini, bakal nggak kita sering jatuh dalam dosa? Hati kita bersihkan? Dia jawab. Akan kita sering jatuh dalam dosa atau tidak? Tidak loh, kalau kita bersihkan kok. Nah, kalau kita bersihkan dari 13 itu, tidak. Jadi hari ini suami istri yang masih tukang ribut, ada nggak? Banyak. Enggak ada. Kita aja banyak ya. Di sini enggak. Ini Pak Gembala ngomong ini. Jadi suami istri masih tukang ribut, itu memang hatinya belum beres. Kalau dalam hati suami, dalam hati istri tidak ada suka ribut-ribut, ya, maka nggak ada pertengkaran, walaupun yang satu cari gara-gara. Betul tidak? Saya tanya iya atau tidak? Ya, diperlukan 2 orang. Kenapa? Bertengkar diperlukan 2 orang. Iya, bertengkar itu diperlukan 2 orang. Betul. Kalau cuma satu, untuk orang gila. Maka itu kalau yang satu ngajak bertengkar, yang satu cuma maka yang ngajak bertengkar jadi apa? Oh, gila. Bukan. Gila gimana? Ikut tertawa. Karena yang satu tidak meladeni. Betul? Ini luar biasa. Ini berapa hari ini saya baca sebuah tulisan lucu sekali. Ya, ini antara seorang bapak dengan kacoa. Gitu. Nah, ketika bapak ini mau nginjek kacoa itu, ternyata kacoanya bisa ngomong. Dia tanya, hei, kenapa kamu mau bunuh aku? Aku tahu kamu gak suka aku. Tapi sebelum kamu injek aku tanya dulu ya. Kamu kan iri hati kepadaku, ini kacoanya tinggi. Kenapa iri hati? Karena istrimu lebih takut aku daripada kamu. Saya tertawa banyak. Loh, betul gak tulisan itu? Maka itu suami-suami jadilah kacau.
supaya istri takut. Ya orang kok bisa jadi nulis kayak begini. Jadi di tulisan itu nggak diteruskan, dicek atau nggak tahu. Saudara, maka itu dalam hidup ini tidak tertawa dulu. Jadi dalam hidup ini apa-apa buatlah jadi buruan. Setuju tidak? Jangan apa-apa ditanggapi serius, cepat mati. Betul, apa-apa itu dibuat enteng gitu loh. Setuju tidak? Ya karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya dalam hidup ini. Saya kocar mata saya dulu, gara-gara saudara. Oke, maaf. Nah, jadi kalau hidup seperti ini enak, indah tidak? Ya. Jadi yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hapus. Yang masih rajin bertengkar awas. Anak-anak jawab ya, yang kencang supaya papa mama mungkin. Kalian suka nggak anak-anak kalau lihat papa mamamu tiap hari ribut aja? Ayo jawab, suka tidak? Tidak. Ayo yang lain jawab. Jangan takut. Kalau kamu pulang dimarahin papa mamamu ngomong ke Pak Gembala. Suka papa mamamu dikotbahin lagi. Jadi anak-anak itu nggak suka kalau lihat papa mamanya ribut. Tapi dalam hidup ini pasti ada, betul, yang namanya suami istri. Nah, saya menemukan jawab. Kalau papa mama mau bertengkar, pilih salah satu dari 3 tempat ini, cepat ya. 1, cari kuburan. Loh, kenapa? Ributlah di situ, yang tinggal nggak dengar. Betul, berteriak-teriak. Kalau nggak dapat kuburan, cari lapangan yang luas. Nah, kalau nggak dapat kuburan, nggak dapat lapangan, ke pantai. Ributlah di situ. Setuju nggak? Supaya lega, terus pulang, berdamai. Ingat ya, kasihan anak-anak saudara. Kalau papa mamanya ribut terus, kasihan. Setuju mau berubah mulai hari ini? Jadi semua masalah kita karena apa? Ayo, karena siapa semua masalah kita hadapi? Dari dalam hati kita masih ada salah satu atau 2 atau 3, saya nggak tahu, dari daftar yang ada di Markus 7 ini tadi. Lihat ayat 23-nya. Ayo baca sama-sama, masih Markus 7 ayat 23. 1, 2, 3. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, yang kena dampaknya tidak cuma kita yang masih menyimpan hal-hal jahat ini, menajiskan orang. Maka itu kalau kita rajin bertengkar, yang najis pertama kali anak-anak kita. Betul nggak? Hati mereka terkotori, najis. Tetangga bisa kena dampaknya nggak? Tuh, ayo jawab, bisa nggak? Anjingnya pun bisa kena. Nggak ada apa-apa ditendang, minggir kamu. Karena lagi emosi. Nggak bisa nendang suaminya, nggak bisa nendang istrinya, nendang anjing. Kasihan anjing. Nah, kalau dia bisa ngomong kayak ngaco tadi. Jadi semua itu karena dari dalam hati kita yang belum beres. Betul? Nah, bagaimana cara bersihkan? Kita buka Yohanes 15 ayat 3. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi istilah yang kita mau pelajari dari Yohanes 15 ayat 3 itu begini. Kalau baju kita kotor, kita cari oli atau cari sabun? Awas mau cari oli bajumu kotor. Untuk apa sabunnya? Membersihkan, untuk kita cuci. Nah, mulut yang kotor jangan makan sabun, tahu? Betul? Mulut yang kotor karena hatinya yang kotor.
Maka itu mulutnya jadi kotor. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu memang seperti Yang tegas, ulang, enggak tegas. 1 Yohanes 15 ayat 3. 1, 2, 3. Kamu luar biasa. Jelas sekali firman ini. Kamu memang. Nah, kata memang ini kuncinya. Apa itu kata lain memang? Seharusnya, sewajarnya, sesungguh-sungguhnya sudah bersih. Karena apa? Firman yang Yesus katakan kepada kita. Maka itu tiap kali kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, ternyata firman itu sabun atau deterjen yang bisa menyucikan hati kita. Luar biasa. Ilustrasinya begini. Saudara mau minum, ternyata gelas ini kotor, di bawahnya ada endapan. Kalau nggak sempat ketemu sabun di situ, ada cara yang paling gampang, yaitu isi dengan air terus, maka yang dasar kotor itu keluar, ya atau tidak? Loh, betul tidak? Nah, seperti itu hidup ini, hati kita bersih karena firman, diisi firman, terus diisi firman. Dan itu sungguh luar biasa, saudara. Kalau tiap hari firman dan firman. Saya tambahkan lagi. Yeskiel pasal 36. Ya. Yeskiel pasal 36. Papa kita luar biasa. Yeskiel pasal 36. Ayat yang ke-25. Yeskiel 36 ayat yang ke-25. Nah, ini prosesnya. Terima kasih Bapak. Ya, Yeskiel 36. Baca sama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Nah, salah ya, jangan ngomong air putih. Air putih itu susu. Yang betul itu air jernih. Betul? Yang akan mentahirkan kamu. Apa kata yang mentahirkan? Tahir ini bahasa Arab. Membersihkan, menyucikan. Ya, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku, kata Tuhan, akan apa? Kamu. Ayat 26 ini luar biasa. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan Tuhan akan apa? Menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Senang gak dapat hadiah seperti ini dari Tuhan? Nah, terima. Dia sudah berjanji memberikan rohnya, air yang jernih. Dia menyucikan kita dari semua kekotoran kita. Dia berjanji memberikan kita hati yang baru. Berarti sudah diberikan atau belum? Sudah disediakan atau belum oleh Tuhan? Sudah. Kita tinggal apa? Menerima saja. Maka hasilnya sore hidup kita akan hebat sekali. Saya berikan beberapa contoh lain lagi. Kalau kita mendengar orang ngomong tentang hal-hal yang salah, ya perhatikan. Kalau kita mendengar orang bicara sesuatu hal-hal yang salah, ada satu di antara dua. Ya anak-anak, ayo maju sana semua, sebelah kiri sana. Oke, selama minggu sudah selesai ya, puji Tuhan. Ayo ke sana semua. Oke, kita tunggu anak-anak lewat.
Pintar anak-anak kalian tadi sudah belajar firman Tuhan juga ya. Dengarkan ini. Kalau kita mendengar orang ngomong tentang hal-hal yang salah, saya tanya, kita terpengaruh atau tidak? Ya jawab dong, kita terpengaruh atau tidak? Sangat terpengaruh. Betul? Nah, ini yang kita mau pelajari. Ya supaya apa yang kita baru baca dari Yeskiel 36 ini, bahwa betapa hebatnya kuasa firman, kuasa air yang jernih, kuasa Roh Kudus, kuasa hati yang baru yang dari Tuhan. Maaf, saya beri contoh yang kurang baik supaya kita gampang untuk menghafalkan, untuk mengerti. Satu hari saudara punya tetangga baru, yang entah sebelah kiri atau kanan rumah kita, nggak penting, pokoknya ada tetangga baru. Nah biasanya kalau ada tetangga baru, yang baru atau yang sudah lama tinggal di situ yang mengenalkan diri. Biasanya aturannya cepat, yang baru mengenalkan diri dong, karena baru datang. Kami ini, keluarga ini begini. Nah ternyata tetangga baru saudara ini sudah sampai 3 bulan bertetangga, kok belum mengenalkan diri. Bahkan berapa kali kalau saudara keluar rumah, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, itu berharap tetangga ini pas barengan keluar. Untuk apa kira-kira kita menunggu dia keluar? Supaya barengan, ayo cepat menyapa, supaya bisa ada kontak. Karena nggak pernah tahu 3 bulan. Suatu pagi, kita senang. Ternyata pas kita keluar rumah, dia pas keluar juga. Nah, terus biasanya kita bagaimana reaksi? Ayo reaksi kita bagaimana? Sudah nunggu 3 bulan ini. Senyum. Apalagi? Menyapa. Apalagi? Ya pokoknya mengenalkan, cari perhatian supaya dia nyapa. Begitu kita pasang senyum, maaf ya, maaf ini contoh jelek, tapi saya minta saudara jawab. Betapa hebatnya firman itu. Firman gak cuma Tuhan. Saya pakai istilah tetangga pun bisa berfirman. Betul? Mama mantu bisa berfirman tidak? Saya jawab. Mama mantu bisa berfirman tidak? Bisa. Nah ini hebatnya firman mama mantu. Khotbah 2 minggu lalu tentang apa? Ayo, cepat jawab. Khotbah 2 minggu lalu tentang apa? Lupa. Tapi khotbah mama mantu 16 tahun yang lalu masih ingat sampai hari ini. Ayo jawab iya atau tidak? Nih saya tanya kok. Jawab iya atau tidak? Bahkan ada 30 tahun masih ingat firmannya mama mantu. Karena apa? Firman mama mantu direnungkan siang dan malam. Maka itu hafal. Yang Tuhan minta renungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, kembali ke tetangga ini ya. Kita sudah pasang senyum, mau tanya, baru mau bilang selamat pagi tuh, baru dia jawab babi kamu. Nah ini misalnya saya contoh. Ngerti contoh ini? 8 huruf sekarang. Loh betul enggak? Hitung 8 huruf enggak? B, A, B, I, K, A, M, U. Saya tanya kepada saudara, 8 huruf ini bisa merubah hidup kita tidak? Bisa. Apa perubahannya? Ambil barang, betul. Apalagi? Loh, ini serius, ini contoh. Loh betul tidak? 8 huruf itu bisa urusan polisi. Loh kira-kiranya atau tidak? Ya. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berarti, ayo hitung. Nggak sempat lah. Kalau kita dengar khotbah dalam satu ibadah, kalau sempat hitung, itu ada berapa puluh ribu huruf.
Ngerti nggak maksud saya? Ya toh, kalau kita dengar khotbah dari hamba Tuhan, itu hurufnya banyak atau sedikit? Kalau dengar khotbah nggak ada hurufnya, jadi cuma pendeta senyum-senyum aja. Begitu aja. Nah kita ini kalau dengar firman berapa ribu huruf, betul tidak? Nah pertanyaannya, ada pengaruh tidak? Ada perubahan tidak? Masa yang ngomong 8 huruf aja berubah hidup kita? Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah berarti lebih percaya firman tetangga yang cuma 8 huruf itu daripada firman Tuhan yang bisa menyucikan hati kita. Nah ini masalah. Walaupun kita sudah baca Yeskiel 36 yang begitu hebat nggak Yeskiel 36? Dia berkata, aku beri kamu air jernih supaya kamu tahir, supaya kamu bersih, nggak najis lagi. Aku taruh rohku di dalam batinmu supaya hatimu berubah. Aku beri kamu hati yang baru. Coba bayangkan Tuhan sudah seperti itu kepada kita. Bisa nggak hidup kita berubah seketika? Walaupun kita dengar firman seperti itu, coba jawab. Bisa nggak berubah seketika? Belum tentu. Kok bisa, enak aja buktinya. Sudah dengar khotbah berkali-kali belum berubah-berubah kok. Betul? Berarti masalahnya, nah 8 huruf kita terima sepenuh hati. Betul? Maka itu kita bisa berubah sampai urusan polisi yang beribu-ribu huruf kita cuekin, kita nggak ingat lagi. Maka itu saudara, sedih hati Tuhan. Setuju nggak saya ngomong ini? Sedih hati Tuhan karena kita mendengar Dia berfirman, kita baca firman. Aduh, contoh lain. Bisa nggak gara-gara SMS orang bertengkar? Bisa. Ternyata dia salah kirim lagi, aduh. Nah, yang malu siapa akhirnya? Yang malu siapa? Salah kirim. Nah itu contoh. Baca SMS yang cuma berapa huruf saja. Masa baca SMS 1000 huruf kita baca semua capek? SMS yang cuma berapa huruf saja bisa merubah hidup. Masa Alkitab firman Tuhan yang berkuasa ini nggak bisa berubah hidup kita? Ini pertanyaan penting. Apa yang kita terima dari firman ini sebesar apa? Ayo betul-betul hari ini saudara kita mengambil keputusan untuk menerima firman ini lebih daripada kita menerima SMS, baca WhatsApp, baca sosial media, omongan siapa saja kita harus saring dalam hidup ini. Amin. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Saya baca lagi Mazmur 119 ya, ayat yang ke-7. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Oh, terima kasih Bapak, Engkau memberikan firman kepada kami untuk kami hidup benar dan berkenan kepada Bapa di surga. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Oh maaf, ayat 7, ayat 9 dulu ya, ayat 9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak muda, ambil keputusan mulai hari ini. Kalian menjaga hidup kalian, semua kita, untuk menjaga kelakuan kita tetap bersih. Menjaganya dengan apa? Sesuai dengan firman. Ayat 11. 1, 2, 3. Nah, gampang sekali.
supaya saudara dan saya tidak berdosa kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo, menyimpan apa? Firman di mana kita? Di hati kita. Ini janji dan jaminan yang luar biasa. Oke. Kecuali firman, apa yang kita bisa simpan di hati kita? Kecuali firman. Susah benar. Duit, murah-murah. Loh, ya atau tidak? Ayo ngaku. Loh, ya atau tidak? Cepat jawab. Betul? Nah, kalau kita nyimpan duit di hati, jadi hati kita, hidup kita bagaimana? Mata duitan, itu aja sudah. Nah, kata tetangga tadi yang cuma 8 huruf itu bisa merubah kita, karena 8 huruf itu kita simpan di hati. Kenapa firman mama mantu nyantol di hati? Karena disimpan. Mengapa kita susah mengampuni orang? Karena kita menyimpan kesalahan. Susah mengampuni orang kok. Kenapa kita susah mengampuni orang? Karena kita menyimpan kesalahan orang itu. Maka itu penting sekali ya untuk kita menyimpan firman itu. Adik, namamu siapa? Ya, kamu. Ya. Nah, siapa? Renungan firman, betul ya. Nah, ini yang kita pentingkan dalam hidup kita. Apa yang kita simpan di hati kita, itu yang akan muncul di mulut kita dan di pikiran kita. Betul tidak? Orang yang menempatkan duit di tempat yang paling penting di hatinya, maka mikir apa saja, ngomong apa saja, pasti uang. Karena itu yang ditempatkan yang paling baik. Berbahagialah setiap kita kalau saudara dan saya menyimpan firman. Karena itu akan membuat dampak yang besar di hidup kita. Bagian yang terakhir, Mazmur 1. Mazmur 1. Junior, kamu gak baca Alkitab? Mana HP modal Alkitab? Tidak. Ayo, belajar kamu. Dari tadi Bapak lihat kamu tidak buka Alkitab. Ayo, yang lain buka Alkitab. Mazmur 1. Ya, ayat 2 saya baca dulu. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Bapak, biarlah firman ini mempengaruhi kami mulai hari ini. Semuanya lihat Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Sudah? Ayat 2, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat atau firman itu kapan dan kapan. Nah, stop dulu sampai ayat 2. Setelah kita dengar firman ini semua, supaya 13 hal jahat itu tidak ada lagi di hati kita. Bagaimana cara menyucikan tadi? Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Yesaya 36 kita sudah baca juga. Nah, Mazmur 119 sudah kita baca. Ini ayatnya. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan kita. Maaf saya tanya, ada nggak orang hobinya kulaan gosip? Aduh, kok kulaan gak enak itu? Kata lain kulaan itu apa? Bukan. Juragan, bukan beli. Ya, mau jual lagi. Apa? Lambe turah. Oke, saya tanya, maaf. Jadi ada nggak orang Kristen yang hobinya kulaan gosip? Saya tanya, ada tidak? Banyak. Jadi kalau nggak ada telepon, nggak ada SMS, nggak ada WA, ya cari mana itu orangnya? Ada cerita apa lagi kamu tentang orang itu? Nah, itu suka kulaan gosip. Orang begitu lebih baik mati. Loh, betul tidak? Karena orang itu merusak
Betul, orang yang suka pulang gosip itu menajiskan banyak orang. Betul atau salah kalimat ini? Orang yang mulutnya ember, aduh. Betul, itu buat kekacauan di mana-mana. Hati-hati. Maka itu yang merenungkan firman dan kesukaannya ialah firman. Lihat ayat 3, orang itu seperti apa? 1, 2, 3. Ia yang kuat dong, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bayangkan ini hasilnya. Kalau kita suka apa? Firman, merenungkan. Nah, kata merenungkan ini artinya menyimpan. Ya, saya terangkan lagi. Kenapa firman Mama Mantu bisa dihafal bertahun-tahun? Karena firman Mama Mantu disimpan di hatinya dan direnungkan siang dan malam. Apa arti kata direnungkan? Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Terus kalau ketemu orang diperkatakan firman Mama Mantu tadi. Kamu tahu nggak Mama mertuaku ngomong apa? 1 jam ketemu orang lain lagi. Kamu tahu nggak Mama Mantuku ngomong apa? Kamu pengen tahu nggak? Kamu pengen tahu ceritakan? Ada nggak orang seperti itu? Banyak lagi. Maka itu firman tetangga yang cuma 8 huruf bisa berdampak besar di hidup kita karena kita simpan di hati dan kita ulang-ulang, kita renungkan. Saudara, ngeri kalau kita salah menyimpan sesuatu dalam hidup kita. Maka itu firman ini, Mazmur 1 ini luar biasa. Ayo ambil keputusan mulai hari ini. Tidak ada yang lain yang kita simpan kecuali firman. Maka itu saya ulangi lagi, walaupun kita sudah terima janji Yeskiel 36 tadi, tapi tetap yang menentukan adalah siapa? Diri sendiri. Mau berubah tidak? Buang dan keluarkan dari hati kita semua firman orang, buang. Betul? Beri tempat yang terbaik firman Tuhan saja di hidup kita masing-masing, bukan yang lain-lain lagi. Wow, betapa indahnya kalau hidup kita seperti ini. Jadi semuanya adalah Tuhan, firman-Nya dan Tuhan, tidak ingin yang lain. Maka itu caranya ngecek. Anak-anak muda, awas kamu ya. Ada nggak orang pagi-pagi bangun begitu melek HP mana? Ada tidak, saya tanya kok. Nah, itu salah. Berarti saudara lebih suka dengar firman sosmed atau firman Tuhan? Nah, itu dia. Kalau pagi-pagi kita bangun langsung merenungkan firman, cari firman dulu, nggak yang lain. Hari itu dan seterusnya hidup kita akan luar biasa. Ada nggak orang bangun pagi kopi mana kopi? Ada tidak? Nah, biasanya bapak atau ibu? Awas ya bapak-bapak. Nah, kalau besok suami begitu bilang, Pak, ingat khotbah kemarin, jadi firman jangan kopi dulu begitu. Setuju ibu-ibu? Setuju. Awas bapak-bapak marah-marah ke dibuatkan kopi. Cari firman, pagi-pagi itu firman duluan. Wah, pokoknya kalau firman duluan hidup ini luar biasa. Amin. Bahagia sekali, indah sekali, menyenangkan, luar biasa. Amin. Percaya kalau firman menguasai kita, hidup kita jadi luar biasa. Oh, dahsyat sekali firman Tuhan itu. Jadi ini keputusan kita, supaya sumber air hidup seperti nama gereja ini
Kalau hati kita tetap bersih, sumbernya terus bersih, maka yang keluar air bersih. Kalau sumbernya kotor, yang keluar air kotor. Comberan, air selokan. Ya, jadi ayo kita ambil keputusan. Supaya lewat kehidupan kita banyak orang disegarkan, banyak orang dihidupkan, banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan hidupnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ambil keputusan ini. Mari kita berdoa. Renungkan firman ini sungguh-sungguh. Saya minta Pak Pendeta itu berdoa untuk kita. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena sedemikian sayangnya Engkau kepada kami. Engkau yang mengendaki kami ini sempurna sama seperti Engkau. Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Fasilitas untuk itu telah Kau berikan. Engkau berjanji dan janji-Mu telah kami terima. Engkau mencurahkan firman-Mu, Engkau mencurahkan air yang jernih itu dalam hidup kami, memenuhi, membanjiri, dan lebih daripada itu membongkar semua hal yang keruh, yang kotor dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami rindukan firman. Kami menantikan terus-menerus banjir dari kejernihan janji-Mu itu Tuhan, yang mengalir terus dalam hidup ini. Mulai siang hari ini kami memutuskan untuk tidak lagi menyalahkan suami kami, istri kami, orang lain, atau siapapun juga. Tetapi kalau kami menemukan ada masalah dalam hidup kami, sedang dalam persoalan, maka kami akan mengevaluasi hidup kami sedemikian rupa. Dan kami ingin mencocokkan apakah hidup kami ini selaras dengan firman-Mu atau tidak. Roh Kudus, biar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bekerja sedemikian rupa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita serahkan kepada siapa?